bermalam di hutan dan memancing ikan sidat bersama para ketua. Menempuh perjalanan yang jauh ini bukan tentang hanya mencari ikan, akan tetapi merasakan ketenangan, kedamaian, dan menikmati langsung apa yang didapatkan di alam. Mendapatkan hal yang tak terduga dan langsung bisa menikmatinya, itu adalah hadiah dari alam. Menikmati malam yang tenang, jauh dari bisik kendaraan. Ini adalah hal sederhana yang tidak semua orang bisa merasakan. Tentu saja, saya akan berbagi pengalaman lewat video ini. Dan selamat menyaksikan petualangan Kang Kumang. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Kumang. Pada kesempatan kali ini mungkin sedikit berbeda dari biasanya, karena di video kali ini kami tidak bertiga, melainkan kami berlima bersama dua ketua. Kegiatan yang akan kami lakukan yaitu bermalam dan memancing ikan sidat. Jarak yang akan kami tempuh untuk sampai ke tempat tujuan membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih. Bikin ablangkeun ka hese mawana. Kami bertemu sesepuh dan kami biasa menyebut orang itu adalah Abah. Kami berbincang sejenak dan kembali melanjutkan perjalanan. Curug Sanari. Oh, di kadek kembali, ku digesel itu. Oh, kudu gitu genta, tetap genta, mana kadek kan tuh. Oh, ngembal. Ini kalau sebelah kita besi. Kalau bisa cak sih mas. Bah, bubuna menang mau tak? Nah, bu baca. Nah, bubuna mana pas? Mau. Beralican dalam pijen. Hai, Bah. Ya. Yang itu mana sih? Hah? Yang sebelah mana? Gak tahu lah, udah lama itu. Salah itu dulu. Awal perjalanan kami terus mengobrol. Semakin jauh berjalan, obrolan itu perlahan menghilang dan hanya fokus pada jalan yang kami lewati. Ada tumpukan karung. Ini guys. Lengkuas tuh. Ada orang sini lagi manen lengkuas bumbu rempah. Kayaknya untuk dijual. Dan kita melewati tanjakan lagi. Waduh. Ini masih sekitaran perkebunan. Jadi kita belum sampai masuk ke kawasan. Jarak antara kami berlima mulai menjauh, yang jalan lambat pasti tertinggal. Sesekali kami berhenti sejenak dan menunggu orang yang paling belakang.
Sebelum sampai ke tempat yang akan kami tuju, kami disambut oleh anjing. Awal mendengar suaranya, kami kira itu anjing liar. Namun ternyata itu adalah anjing yang bertuan dan pemiliknya sedang melakukan pembukaan lahan. Kami mengobrol sejenak dengan orang itu. Hah? Oh di kebun ini ada orangnya ya? Ayo mal, bukan nama dah. Lobaan ya. Dan serangan lobaan ya. Ada yang punyanya. Batur guys. Pada nyinggat. Berdua ya, oh suaranya kayak banyak. Kalau Rex Narta mah yang mana tuh? Oh, Narta mah babang. Anjingnya ada 2. Waduh, ngesep teh. Inilah merenya. Kalan kadinya. Kau Nekat itu ayah, jangan tuh kaduk kalau kan beti awin lah. Ayah jalan ya, ayah tekun dulu karena ujung mundur lah. kan kadi Tapi ngalawi katanya. kadi mah hesenya. Tadi mana sih? Ayah deh mun dekadinya lah. Nah, kan jangan kudu mau pilih lah. Jalan paranti. Ngan bisi kudu kahilir deh jadi dinya medeet. Jujur nama dinya meningkat itu cikabe malah. Kailir lah kadi. Iya meninggal ya. Nah, Nang heula. Kami mendapatkan jawaban tentang pembukaan lahan ini. Lahan yang dibuka tidak terlalu luas dan katanya lahan ini akan ditanami padi huma. Ini bukan tentang perusak, mereka hanya membuka lahan kecil untuk kebutuhan, bukan keserakahan. Ngonting lawan ayah ayonya. Babang deh kan. Ah. Di sini emang. Ke hilir dulu kita ngecek ke hilir. Nah ini lewatnya. Iya ini. Iya urjana. Ah. Ngalanawi lagi. Jalanannya ekstrim guys. Tebing. Nggak kelihatan mukanya mas. Iya sengaja biar mistis. Kayak malaikat Israel. Menjabut nyawa. Ini kameramen yang biasanya kamerain guys. Namun kali ini saya sendiri yang jadi kameramennya. Iyalah. Kaki udah lemas. Kita akan turun ke bawah. Kita harus berhati-hati. Ini ada pembukaan lahan. Ada udang nggak mas? Udang. Mas, loncat aja mas.
Palhiber we kumaha namanya? Udah lama. Yang ngelembung mah itu. Hisiu sih ka ditu. Kalau kayak bubble gimana ya? Awan tuh kayak sedikit lebar. Kan terbang mas kayak ini. Bukan suka glider kayak tandok. Kayak tanduk. Untuk memakan pucuk ini. Pucuk teh. Teh pucuk. Tapi hebat ini orang. Bikin jalannya ekstrim. Ini kalau di Cina udah jadi jalan tol nih Wan. Jalan tol. Jalan ini jalan Kades. Jalan kades yang baru di desa kita. Biar dapat dana. Ini pohon apa yang ditebang, Mas? Pohon apa itu yang ditebang? Bukan. Bagus ya kayunya ya. Sayang amat ya. Kayu dituaran ya. Sot-sot kan. Di spot kita kali ini berada di bawah sana tuh, bisa teman-teman lihat aliran airnya. Ini untuk spot kita mencari ikan di sini. Cuman dulu waktu itu tempat sini tuh masih asri guys, masih rimbun. Kuari mau gundul kan ya? Mulai digarap. Dulu kita lewat sini masih lewat ya? Iya. Sama sih ya? Masih lebat, masih susah, sekarang juga sama. Kalau susah mah susah deh. Pohonnya sudah tumbuh. Babak Belum serem tadi kan? serem tadi ya. Dulu di sini tuh tempatnya masih rimbun. Sekarang bisa teman-teman lihat tarang tebang semua nih. Mulai pembukaan lahan dan akan dikelola sama masyarakat setempat. Kita harus hati-hati banget sih. Ke situ dari ini. Belinya serem tuh masih dinyanyi. Bubul pernah istirahat 2 kali orang jadi pernahnya. Seorang anak labu itu serosot gitu. Gogognya nyamperin mas. Aji nggak sebenarnya bacot doang. Iya. Malah mundur tadi. Dia mau penasaran aja Wan. Pilon ayong atau becir kan? Pilon ayong oh. Tapi lo bener lupa bahaya nggak nih tersebut. Resep kan mudah. Tapi itu anjing kalau satu aja berani ya. Udah. Lu siap. Enggak mas, intinya kita kalau tadi lari aja pasti dikejar mas. Iya. Belum kita nyamperin, mundur ya. Kalah gertak ya. Cuma enak yang bisa lihat pohon din. Ya? Bisa lihat pohon din. Salah. Masa kecil orang bahagia. Masa kecil orang bahagia itu ya. Emang. Buka tekonya. Buka tekonya. Sepatu bootnya lempar mas. Endong ah. Ngeri ketusuk. Tusuk. Sate aja enak ditusuk. Ini aja nih antreannya. Wah, di hutan ada paket. Din ambil din. Borip sama pancingan gue ini. Sampai kan bang. Iya. Kameramen lagi gugup dia. Wan gugup ngeri. Ngeri, Ini pijakannya ngeri. mau menang ayam.
benar-benar butuh perjuangan. Iya. Ini mah bukan perjuangan lagi, perjuangan dan doa. Ini mah yang Yang ngerasanya ya. yang serem. Yang serem, iya yang serem kan sekitar di sana nih. Ya, nih. Dulu udah susah banget jalannya Mas ya. Sekarang masih sama. Apa bedanya lu ngomong ini? Ya ada hujan apa ya? Sesampainya di tempat, kami beristirahat sejenak. Untuk kami bertiga, ini bukan yang pertama kalinya kami menginjakan kaki di tempat ini, terkecuali para ketua. Perjalanan yang lumayan melelahkan. Agar tenaga kembali pulih, kami akan menyalakan api dan memasak. Untuk menu tambahan, Kang Wawan akan mencari umbut. Umbut yang diambil yaitu umbut sawit liar. Karena di tempat ini banyak sawit yang tumbuh secara liar. Sawit ini tidak ditanam, melainkan bijinya disebarkan oleh hewan liar. Berhasil juga.
Umbut sawit tidak langsung dimasak, kami merebusnya terlebih dahulu agar teksturnya lebih empuk. Sambal sama tempe kemasin kuah. Cabenya tak satu aja ya. Untuk umbut sawit akan kami masak dengan cara ditumis. Untuk lauk pauk utamanya yaitu ikan asin. Pada kesempatan kali ini beberapa bahan untuk lauk pauk sudah kami bawa dari rumah, mulai dari ikan asin dan juga tempe. Untuk tempe tidak langsung kami masak karena untuk cadangan nanti malam jika tidak dapat ikan. Tomat. Singkatnya waktu, semua masakan sudah matang. Untuk alas tempat makan, kami menggunakan daun pisang. Ketika berada di alam, lauk pauk tidak perlu mewah, karena masakan sederhana pun akan tetap terasa mewah. Bukan mewah soal tampilan, tapi soal rasa yang terbawa suasana. Setelah makan, tidak lengkap rasanya jika tidak menikmati secangkir kopi. Kedua ketua mulai memasang atau menyetel pancingan. Bilang rada jerok.
Sebelum melanjutkan kegiatan, kami menikmati kopi terlebih dahulu. Setelah beristirahat dan tenaga sudah kembali pulih, saya dan ketua mengecek tempat untuk memancing. Jadi sekarang ini kita mau ngecek spot untuk mancingnya, guys. Nah, depan ini ada spotnya. Oke, kita melihat bebatuan di sini begitu sangat licin. Kita harus berhati-hati banget. Nah, spotnya. Saya bersama dua ketua. Kriumnya ya langsung jadi nggak bendung nih, jadi kriumnya pada masalah itu. Nah, ini spotnya, guys. Cara panjang gitu itu. Spotnya sangat meyakinkan, semoga saja bisa mendapatkan ikan sesuai yang diharapkan. Enak di bawah dia, enak di itu di luar kan masih. Dia gimana ikan hormatnya? Nah kan ini kan, militer kan enggak? Ah, mereka sisian, kedua tadi itu. Sekarang kami akan mencari bahan untuk mendirikan shelter. Bambu yang kami tebang tersangkut di bagian atas. Agar mempermudah untuk pengambilnya, kami langsung memotongnya sesuai dengan ukuran.
Agar tidak terlalu membutuhkan banyak bahan, kami akan membuat pulupu untuk lantai shelter. Semuanya kami kerjakan bersama. Sebelum membuat shelter, kami sudah memastikan atau melihat cuaca terlebih dahulu, dan cuaca hari ini cukup bagus. Kami membuat shelter di dekat aliran air. Sebetulnya ini sangat tidak direkomendasikan, namun karena sekarang sudah mulai memasuki musim kemarau, jadi kami rasa ini sudah cukup aman. Balik, ini botolnya kalinya. Balik ke air itu pegang. Itu. Huri, jangan.
Tidak perlu membutuhkan waktu lama, shelter yang kami buat sudah siap untuk digunakan. Seperti ini hasilnya, ini sudah cukup untuk kami berlima. Saya dan Kang Wawan mengumpulkan kayu bakar untuk keperluan nanti malam, sementara para ketua sudah mulai memancing. Hari sudah mulai sore, saya dan Kang Wawan akan memasang pancing ikan sidat. Di bawah batu besar ini sangat memungkinkan dihuni oleh ikan sidat. Jadi kami akan mulai memasang pancingan di sini. Teman-teman lihat di sini spotnya sangat menjanjikan di bawah batu besar seperti ini. Biasanya dihuni oleh ikan sidat besar. Untuk umpannya saya menggunakan kodok. Pelan-pelan nyaduknya. Untuk pemasangan yang terakhir, tidak perlu menunggu sampai larut malam, karena baru saja dipasang langsung mendapatkan sambaran. Langsung dimakan, alhamdulillah. Gede. Awas. Dibantu. Bentar, enggak, tahan. Kuyak. Oh, kuya ya. Anjir. Labi kita, guys. Dapatnya. Anjir. Oh, gede banget. Labi gede banget ya. Oh, aing. Awas. Wadah. Bukakan. Awas karunya. Iya. Awas. Maaf dia. Dapat labi-labi anjir. Asli kira. Awas ngegel ya. Ya kan nih. Kira saya sidak. Awas ngegel. Mana? Ngegel itu. Langsung. Ya, Jangan palanya atau ntar nyopotnya gimana? Langsung dimakan katanya. Kira saya sidat guys. gede. Sudah. Aduh. Kameranya Dapat apa ini? labi-labi. Padahal baru mau saya pasang, ternyata langsung disambar. Kepalanya kayak ini pertama ya. Langsung disambar, dibawa masuk ke dalam. Saya kirain ikan sidat, ternyata ini dia penghuninya. Mantap. Ini stek perdana, langsung dapat labi-labi. Guys, untuk labi-labinya kita amankan ke dalam karung.
Setelah pemasangan pancing selesai, kami kembali ke shelter. Kaos kaki dan celana basah, kami akan menjemurnya di dekat api. Meskipun terlihat tidak enak dipandang, tapi inilah cara cepat ketika berada di alam untuk mengeringkan pakaian. Labi-labi yang kami dapatkan akan kami sembelih untuk jadikan menu makan malam. Saat proses pengambilan daging labi-labi sengaja tidak kami rekam, dan ini hasil dagingnya. Kurang lebih daging labi-labi yang didapatkan sekitar 1 kilo. Daging labi-labi ini akan kami olah dengan cara dibuat kuah kuning. Nasi mulai dimasak. Sekarang sudah mulai gelap dan persiapan untuk makan malam. Di sini ada MBG. Daging labi-labi yang sudah kita bersihkan. Dan di sini Bikin sambal tempe nih. bikin sambal Tempe. tempe. Nah, ini ada tempe. Sekarang Kang Wawan dia lagi bikin sambal. Ini untuk pakaian karena sebagian basah kami jemur di sini dekat api. Untuk nasi udah matang. Nasi. Nasi sudah matang. Tinggal kita nunggu lauk-lauknya. Udah segitu aja ini. Iwan. Untuk menu tambahan, kami akan membuat sambal tempe.
Singkatnya waktu, semua masakan sudah matang. Ini untuk pertama kalinya menu termewah kami saat berada di alam. Hidangan makan malam kami santap dengan lahap. Oh ya guys, rasa dari daging labi-labi mirip seperti daging kambing, hanya saja teksturnya lebih empuk. Setelah makan tidak lengkap rasanya jika tidak menikmati secangkir kopi. Oh bapak aja kami lagi. Setelah menikmati hidangan makan malam, saya dan Kang Wawan menengok pancingan, sementara ketua kembali memancing. Sekitar jam setengah 1. Saya pun terbangun. Pancingan pertama mendapatkan ikan sidat, dan di lubang ini juga yang sebelumnya mendapatkan labi-labi. Lapan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awas licin. Benangnya dipegang, benangnya. Alhamdulillah. Aku megang kamera ya. Mending di sana. Kamera. Ini. Ini pegang ya. Pegang ini pegang ya. Aman. Dah. Alhamdulillah. Bekas kuya tadi siang. Bekas ini ya guys. Bekas apa namanya? Kuya. Lain. Nama labi-labi. Dapat Labi-labi dapat sini. Alhamdulillah ya Allah. Pun tidak terlalu besar. Iya, tapi alhamdulillah lah. Oh, dalam dia makannya. Jadi aman ya. Soalnya itu. Guys, jadi kita dapat poin 1 ikan sidat. Poin yang kedua dong. Oh iya, poin kedua. Yang pertama poin labi-labi. Dan sekarang poin ikan sidat. Sebetulnya masih banyak tajuran yang belum kita angkat, cuman kita ngangkat yang dekat aja. Ini dapatnya di satu lubang ya? Iya, ini dapatnya di bekas ikan bekas labi-labi. Alhamdulillah. Ukurannya standar sedang lah. Kesana masih ada beberapa pancingan yang belum kita angkat, cuman karena jalurnya susah, licin dan malam juga, jadi kita tidak berani ke sana. Kami cuma mengangkat yang dekat-dekat aja guys. Oke, poin 1 mantap. Kita lanjut. Pancingan kedua dan ketiga zong. Kami kembali ke shelter. Ganti ulam aja, ganti ulam. Ganti umpan aja. Situ aja. Itu tadi apa pakainya? Ulam ya, udah ganti ulam. Karena liang sih ini.
Ketua yang sedang memancing berhasil mendapatkan satu ekor ikan baung. Untuk ukurannya tidak terlalu besar, akhirnya dirilis kembali. Satu ikan senggal baung. Baung. Baungan ya? Senggal. Tidak ada lagi aktivitas yang kami lakukan dan pancingan ketua tidak ada lagi pergerakan. Jadi kami semua memutuskan untuk beristirahat dan tidur. Malam sudah berlalu, berganti pagi yang begitu terasa sangat sejuk dan damai. Di antara embun pagi dan kabut tipis, ini adalah cara alam menyapa dan mengingatkan kita bahwa alam adalah satu-satunya tempat yang paling tenang dan damai. Sebelum beraktivitas, kami akan menikmati secangkir kopi. Ketua mulai membereskan pancingan, sementara saya dan Kang Wawan akan mengangkat pancingan yang kemarin sore dipasang. Zong. Oke guys, ternyata kita cuma mendapatkan 2 ekor. Semoga ada cintanya, guys. Jong juga.
Semua pancingan yang kami pasang tidak mendapatkan ikan. Di tempat ini bukan berarti tidak ada ikannya, hanya saja belum rezekinya. Nyangkut nih. Zoom. Semua peralatan mulai kami kemas, shelter kembali kami bongkar. Mungkin ini adalah akhir dari video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada perilaku yang kurang sopan di dalam video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami tetap semangat untuk membuat konten selanjutnya. Saya Kang Kumang, pamit undur diri.